Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hasil survei dari Partai Nasdem langsung rontok, ambiar, anjlok, jauh dari perkiraan atau optimisme Partai Nasdem. Sahabat Indonesia, ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Jadi menyatukan Anies dengan Nasdem itu ibarat menyatukan minyak dan air, di mana basis konstituen antara Anies dengan Nasdem itu suatu hal yang dua kutub yang saling berseberangan, bahkan sulit untuk bersatu. Tidak heran kalau kemudian Nasdem deklarasi Anies itu sudah muncul kekecewaan sejumlah di berbagai tempat, di Bali dan sejumlah tempat yang lain mengundurkan diri dari kepengurusannya. Itu split. Artinya kecewa dengan Anies yang dipersonifikasi sebagai sosok yang dianggap dekat dengan kelompok-kelompok aktivis Islam yang berseberangan dengan mereka. Begitupun dengan sisi pendukung Anies. Salah satunya aktivis teman-teman 12 jelas tidak mendukung Anies karena bergabung dengan partai yang menurut mereka juga berkontribusi terhadap kasus-kasus yang menimpa sejumlah ulama. Ini karena belum ada kejelasan apakah benar Nasdem betul-betul akan menjagokan Anies, maka pemilih potensial Anies belum melihat Nasdem sebagai sebuah alternatif. Karena pemilih tradisional Nasdem itu pasti lebih memilih partai-partai oposisi seperti Demokrat dan PKS misalnya. Itu asumsinya begitu. Karena melihat mereka partai-partai itulah yang mewakili sikap oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi Nasdem belum. Jadi yang lama mulai hilang, yang baru belum masuk. Jadi fenomenanya seperti itu. Pamor Anies dan jalan redup elektabilitas Partai Nasdem. 1 bulan lebih kehadiran Anies Baswedan di Partai Nasdem dinilai belum mampu mendongkrak elektabilitas partai besutan Surya Paloh tersebut. Sejumlah lembaga survei memprediksi tingkat keterpilihan Nasdem di pemilu 2024 akan menurun. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pamor Anies sebagai salah satu kandidat yang punya elektabilitas tinggi. Hasil survei hampir semua lembaga menempatkan Anies selalu berada di 3 besar bersama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Pada tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasdem diketahui secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden 2024. Namun, usai deklarasi, berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem belum menyentuh angka 9% sebagaimana yang diperoleh pada tahun 2019. Litbang Kompas memasukkan Partai Nasdem ke dalam kategori partai papan menengah. Elektabilitas Partai Nasdem hanya 4,3%, menempati urutan ke-7 di bawah PKS sebesar 6,3% dan PKB 5,6%. Hasil itu diperoleh dari survei yang digelar melalui tatap muka pada tanggal 24 September sampai 7 Oktober 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar kurang lebih 2,8%. Sementara hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC memperlihatkan elektabilitas Partai Nasdem di angka 5,4%, menempati urutan ke-7, berada di bawah PKS sebesar 6,9% dan Demokrat 5,5%. Survei SMRC dilakukan secara tatap muka pada tanggal 3 sampai 9 Oktober 2022. Populasi dari survei ini merupakan seluruh WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Dari populasi itu dipilih secara random sebanyak 1.220 responden, di mana respon rate sebesar 1.027 atau 84%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.
Hasil lebih buruk dipaparkan survei LSI Denny JA yang menyatakan Nasdem tidak lolos parlemen dengan perolehan 3,9%, berada di bawah PKB sebesar 5,9% dan Demokrat 5,4%. Hasil itu diperoleh dari survei yang dilakukan LSI Denny JA dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden pada tanggal 11 sampai 20 September 2022. Survei dilakukan sebelum deklarasi Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9%. Senada hasil survei Indekstat juga menyatakan Partai Nasdem tidak lolos parlemen dengan elektabilitas 2,1%, berada di bawah PKS 6,2% dan Demokrat 5,2%. Survei diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 19 Oktober 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Turun bukan faktor Anies. Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Aji Wibowo mengatakan elektabilitas Nasdem dalam sejumlah lembaga survei di atas bukan semata-mata pengaruh Anies yang baru saja hadir 1 bulan lebih. Saya tidak melihat ini semata-mata pengaruh dari Pak Anies. Kalau mau lihat pengaruhnya Pak Anies, ya harus dilihat sebelum deklarasi dan sesudah deklarasi, kata Kunto saat dihubungi kemarin Kamis 10 November. Menurutnya Nasdem selama ini kerap dibandingkan dengan partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra yang kerap menempati 3 besar. Kenapa ekspektasi terlalu besar? Bahwa ekspektasinya langsung sama dengan Gerindra, Golkar, dan PDIP. Kan beda. Kan di dalam survei biasanya 3 besar itu, bahkan Demokrat itu biasanya hasil surveinya lebih tinggi daripada hasil pemilunya. PDIP juga begitu. Sehingga kita harus hati-hati baca hasil survei, ujar Kunto. Alasan kedua menurut Kunto yaitu pemilu masih lama. Responden terang dia belum terlalu fokus untuk pemilihan partai politik. Ini masih jauh dari pemilu, sehingga ketika responden ditanya biasanya mereka partai ya seingatnya saja. Tidak benar-benar. Ntar ajalah nanti kalau urusan partai itu dipikirkan serius jika sudah masuk kampanye. Biasanya kalau ditanya begitu. Jadi pemilih belum benar-benar fokus pada pemilihan partainya, tutur dia. Mengacu pada survei yang digelar lembaganya yakni Kedai Kopi, Kunto berujar kecenderungan responden mengubah pilihannya masih sangat besar yaitu sebesar 60%. Jadi bisa dibilang dari semua angka elektabilitas itu hanya 40% yang sudah fix, 60%-nya bisa pindah, ungkap dia. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengungkapkan faktor elektabilitas rendah Partai Nasdem pasca mendeklarasikan Anies sebagai capres adalah bisa jadi karena mesin partai belum bergerak. Faktor-faktornya bisa jadi kalau kita mengacu pada lembaga survei yang ada ini kalau memang benar seperti itu. Bisa jadi mesin Nasdem belum bergerak, baru awal-awal, semua baru direncanakan, didesain, kata Ujang kepada CNN Indonesia.com. Kamis 10 November. Ujang meyakini kehadiran Anies akan mendongkrak elektabilitas Partai Nasdem jelang pemilu mendatang. Ini senada dengan hasil survei nasional Litbang Kompas yang menyatakan 49,5% responden menilai deklarasi Anies sebagai capres bisa menaikkan elektabilitas Partai Nasdem.